Halo semuanya, kembali lagi di channel Laptop Sugus. Video kali ini akan membahas proses pengolahan gambar bitmap, yaitu proses menghapus atau mengganti atau menghilangkan background pada sebuah foto. Nah, biasanya cara ini dilakukan untuk keperluan membuat desain yang ada foto di dalamnya, seperti contoh yang tadi saya perlihatkan di awal. Nah, proses ini biasanya menggunakan aplikasi pengolah gambar bitmap. Salah satunya adalah Photoshop. Tetapi sekarang saya menggunakan aplikasi CorelDRAW. Nah, di sini ada dua cara yang akan saya tunjukkan. Yang pertama, cara manual menyeleksi menggunakan B-Spline Tool namanya. Lalu kemudian diterapkan teknik shaping. Jadi kita seleksi bagian-bagian yang akan digunakan atau diambil. Lalu kita gabungkan ke dalam sebuah desain. Nah, cara yang kedua yaitu menggunakan teknik tracing. Teknik tracing ini mengubah gambar bitmap menjadi gambar vektor. Lalu kita terapkan teknik shaping juga. Nah, seperti apa prosesnya? Tetap stay di channel saya dan simak video berikut dengan baik. Oke, silahkan kembali buka aplikasi Corelnya dan silahkan kembali membuat dokumen baru. Kita buat dokumen baru di ukuran A4 misalnya ya. Nah, silakan buat dokumen baru. Nah, kemudian di sini saya akan membuat backgroundnya dulu ya. Background sebagai warna pengganti. Nah, di sini saya akan langsung buat menggunakan rectangle tool. Double klik pada rectangle tool sehingga akan menghasilkan objek kotak seukuran dokumen. Saya akan menggunakan warna terang di sini. Misalnya warna kuning ya, contoh warna kuning. Nah, seperti itu. Dan ini saya akan kunci backgroundnya agar tidak ikut terseleksi nanti. Klik kanan, lock object. Atau bisa melalui object manager, klik kanan, pilih lock object. Oke, selanjutnya di sini siapkan gambar bitmap atau foto yang akan dihapus backgroundnya atau diganti warna backgroundnya. Nah, silakan masukkan ke dalam aplikasi Corelnya. Klik file, kemudian import. Nah, di sini saya akan menggunakan contoh gambar yang sudah saya siapkan. Silakan nanti kalian menyiapkan sendiri gambar atau foto yang akan dihapus backgroundnya atau diganti warna backgroundnya. Saya akan menggunakan satu buah foto seperti ini. Kemudian pilih import. Nah, lalu letakkan di area dokumen kerja. Klik. Ya, seperti itu. Atau bisa juga dengan cara di drag and drop ya. Silakan, intinya masukkan gambar yang akan kita proses. Nah, perhatikan di sini, saya sudah punya satu gambar bitmap atau foto yang akan dihapus backgroundnya ini atau diganti warna backgroundnya. Nah, di sini saya akan melakukan cara yang pertama, yaitu cara manual. Proses yang harus dilakukan di sini adalah proses seleksi. Nah, proses seleksi bisa kita lakukan pada bagian yang akan dihapus atau diganti warnanya, misalnya background ini ya. Atau kita bisa seleksi pada bagian yang akan kita sisakan atau kita ambil, yaitu pada bagian orangnya ya, modelnya ini. Nah, kalau ingin menghapus backgroundnya secara langsung, nah, kita bisa langsung menggunakan tool eraser ya. Ini ada di tool yang nomor 3 dari atas. Nah, ini ada eraser tool. Nah, jadi kita bisa langsung hapus bagian backgroundnya seperti itu ya. Dan ini bisa diatur ukurannya, ukuran erasernya. Misalnya saya gunakan yang 50 pixel. Nah, seperti itu ya. Dihapus sampai habis. Nah, untuk bagian-bagian detail, nah ini perlu kehati-hatian ya. Jadi perlu pengaturan
ukuran eraser juga disesuaikan agar tidak menghapus bagian-bagian yang penting. Nah, misalnya di sini lekuk-lekuk pada bentuk pakaian ini cenderung akan ikut terhapus ya kalau tidak hati-hati dalam menghapusnya. Nah, begitu seterusnya pada bagian yang lain juga. Itu kalau kita langsung menghapus background-nya. Jadi bisa menggunakan eraser tool. Hanya saja perlu proses yang teliti, terutama dalam menggerakkan kursornya. Oke, di sini saya akan tunjukkan cara lainnya, masih secara manual ya. Selain menggunakan eraser tool, kita bisa juga menggunakan kelompok yang ada pada freehand tool ya. Kelompok tool yang ada pada freehand tool. Di sini bisa menggunakan freehand, kemudian bisa juga menggunakan pen tool, dan bisa menggunakan B-spline. Nah, contoh kali ini saya akan gunakan B-spline karena menurut saya ini lebih mudah ya. Jadi B-spline ini akan memungkinkan kita membuat banyak node atau kurva, titik-titik kurva, sehingga bisa membentuk area yang akan kita ambil ya. Nah, sebagai contoh kasus di sini, kalau tadi menghapus backgroundnya dengan eraser tool, sekarang kita seleksi dulu area yang akan kita sisakan atau kita ambil. Nah, dengan B-spline tool, saya akan mulai menyeleksi bentuk orang atau modelnya ini. Nah, saya akan mulai dari sini, klik, kemudian klik perlahan-lahan ya. Nah, seperti itu. Ini juga harus dilakukan dengan cara hati-hati ya. Tetapi kalau misalnya lewat dari bentuk tidak masalah, karena nanti kita bisa perbaiki dengan shape tool. Ya, jadi diseleksi saja dulu. Nanti kalau misalnya ada yang harus dikoreksi, diperbaiki, kita akan bentuk ulang garisnya. Nah, proses ini akan saya percepat ya. Silahkan melihat prosesnya. Oke, ini sudah terseleksi bagian bentuk orang atau modelnya. Nah, sekarang jika ada bagian yang perlu dikoreksi, kita gunakan shape tool. Nah, seperti pada bagian ini, saya harus memperbaiki ya, karena nanti ini akan kurang bagus potongannya kalau tidak kita koreksi. Nah, seperti itu. Nah, jadi bentuk area yang akan kita ambil atau yang akan kita sisakan nanti haruslah benar-benar bagus ya potongannya. Nah, anggap saja seperti itu ya. Nah, nanti silahkan disesuaikan dengan contoh gambar yang kalian gunakan atau foto yang kalian seleksi. Di sini saya menggunakan foto yang memang latarnya berwarna tunggal atau solid color agar lebih mudah dalam proses seleksi. Nah, jika sudah, sekarang objek yang sudah kita buat menggunakan B-spline tadi ini akan membentuk sketsa bentuk orang ya, seperti ini. Ya, saya kembalikan dulu posisinya. Nah, masih di posisi yang sama, kita langsung berikan warna. Ya, misalnya di sini saya akan gunakan warna merah. Ya, ini bebas ya, tidak harus mengikuti warna yang saya gunakan. Intinya objek yang membentuk orang ini akan kita gunakan untuk memotong gambar menggunakan teknik shaping. Ya, gambar yang aslinya ya. Nah, sekarang objek yang warna merah ini yang sudah kita bentuk, kita seleksi bersamaan dengan gambar aslinya ya. Jadi keduanya kita seleksi. Nah, seperti itu. Bisa juga seleksi melalui object manager seperti ini. Ya, ini objek yang sudah saya buat membentuk nama B-spline curve.
Ini diseleksi dengan gambar aslinya. Lalu kemudian kita gunakan teknik shaping, yaitu intersect. Nah, klik intersect ini sehingga akan menghasilkan potongan gambar baru. Perhatikan di bagian Object Manager, di sini sudah ada gambar baru ya, gambar bitmap yang baru, hasil potongan dari proses intersect tadi. Nah, sekarang objek warna merah ini bisa kita hapus ya, kita singkirkan dulu. Nah, kemudian ini gambar aslinya juga bisa kita singkirkan. Nah, kita dapat potongan gambar yang sudah jadi ya. Nah, keduanya ini bisa dihapus. Yang merah kita hapus dan gambar asli kita hapus. Nah, sekarang kita sudah dapat potongan objek atau gambar yang background-nya sudah terhapus. Nah, di sini saya sudah membuat background tadi di awal, sehingga tinggal kita sesuaikan ya. Nah, anggap saja ini sudah berganti warna background-nya. Nah, itu proses yang dilakukan dengan cara manual, yaitu menyeleksi bagian yang akan kita ambil. Nah, nanti bisa dengan cara dihapus langsung background-nya atau dengan cara menyeleksi bagian yang akan diambil. Tergantung nanti yang mana yang lebih suka menurut kalian. Yang penting hasilnya seperti yang kita inginkan ya, yaitu kita bisa menghapus atau mengganti background-nya. Oke, sampai di sini cara pertama sudah selesai ya. Silakan dicoba. Nah, selanjutnya di sini saya akan menunjukkan cara yang kedua. Cara yang kedua ini bisa dikatakan prosesnya lebih cepat ya. Kalau sebelumnya kita lakukan seleksi manual pada bagian yang akan diambil atau menghapus langsung background-nya menggunakan eraser tool, nah itu tentu akan memakan waktu yang lama ya, tetapi akan menghasilkan detail yang bagus menurut saya. Nah, sekarang cara yang kedua kita lakukan dengan teknik tracing namanya ya. Itu salah satu prosesnya, teknik tracing. Saya akan buat background dulu. Double klik pada rectangle tool. Ya, saya akan gunakan warna yang sama juga, warna kuning backgroundnya di sini. Dan saya akan kunci juga backgroundnya agar tidak ikut terseleksi nanti. Klik kanan lock object. Nah, kemudian di sini kita masukkan gambar seperti tadi. Klik file, kemudian import. Ya, di sini saya akan menggunakan contoh gambar yang berbeda. Saya akan gunakan foto yang ini. Nah, perlu diketahui, untuk cara yang kedua ini tidak bisa sembarangan kita lakukan prosesnya ya. Dalam arti tidak semua gambar atau foto bisa kita lakukan dengan cara cepat seperti ini. Jadi ada kriteria yang harus terpenuhi dari gambar atau foto tersebut. Salah satunya adalah background yang berwarna tunggal atau solid color. Nah, jika backgroundnya di sini berwarna abu-abu misalnya, atau ada warna hitamnya sama seperti warna pakaian pada model ini, tentu akan menyulitkan proses. Nah, itu tergantung juga dari kemampuan kalian dalam menyeleksi nantinya. Intinya, ini sama seperti aplikasi pengolah gambar bitmap ya, seperti Adobe Photoshop. Jadi, menyeleksi bagian background atau menghapus background itu akan lebih mudah dilakukan jika warna backgroundnya warna terang ya. Contohnya warna putih, atau misalnya warna hijau atau warna biru. Sehingga proses seleksinya akan lebih mudah. Termasuk juga menggunakan teknik color channel ya, itu kalau misalnya menggunakan aplikasi pengolah gambar bitmap. Nah, dengan aplikasi gambar vektor Corel Draw ini, kita akan lakukan dengan cara yang hampir sama pada aplikasi Adobe Photoshop, yaitu dengan menyeleksi berdasarkan warna. Nah, oleh karena itu, saya di sini menggunakan contoh gambar yang backgroundnya terang ya, agar lebih mudah. Dalam arti terang itu kontras antara background dan foreground. Foreground maksudnya ini adalah gambar orang. Jadi antara
background dan foreground itu kontrasnya tajam, perbedaan warnanya jelas. Ya, itu maksudnya. Nah, di sini kita lihat backgroundnya warna putih, kemudian model ini menggunakan pakaian warna putih. Ya, di sini background dan bagian pakaian warna putih ini tampak nyambung ya. Nah, itu nanti yang pastinya akan menyisakan warna tersendiri ya. Nah, seperti apa prosesnya? Kita langsung saja. Pertama kita duplikat dulu gambar ini. Duplikat ya, kita copy itu. Ctrl C, Ctrl V ya, atau klik kanan, copy ya. Nah, kemudian pastikan ya, ini edit, kemudian paste ya, Ctrl V itu. Nah, intinya sudah punya dua gambar. Nah, gambar yang tadi sudah kita copy itu kita proses. Kita balik warnanya dulu ya. Warnanya kita balik menjadi warna film negatif melalui menu efek, kemudian transform, lalu pilih invert color. Ya, sekali lagi ada di menu efek, kemudian pilih transform, lalu pilih invert color. Nah, gambarnya sudah menjadi gambar film negatif ya. Nah, selanjutnya gambar ini kita ubah menjadi warna hitam dan putih. Ya, backgroundnya sudah warna hitam. Nah, sekarang kita tinggal ubah warna orangnya ini ya, pada bagian modelnya ini menjadi warna putih secara keseluruhan. Kita lakukan melalui menu bitmap, lalu kita pilih mode, kemudian pilih black and white. Nah, muncul pengaturan convert to 1 bit ya, seperti ini. Nah, kita bisa zoom out pada bagian gambar yang di sebelah kiri. Nah, seperti itu. Perhatikan di sini, setiap gambar akan menghasilkan pengaturan yang berbeda. Ya, di sini pilih conversion metodenya pada mode line art. Nah, seperti itu. Lalu pengaturan thresholdnya yang akan kita sesuaikan ya. Nah, mungkin contoh gambar yang kalian gunakan itu akan berbeda dengan contoh gambar yang saya gunakan. Nah, contoh gambar yang saya gunakan ini pengaturan thresholdnya itu ada di angka 11 ya. Intinya di sini background harus berwarna hitam total. Sedangkan foreground, bentuk orang ini pastikan berwarna putih. Nah, perhatikan di sini. Saya zoom sedikit. Di sini pada bagian area pakaian. Nah, karena sebelumnya tadi si model ini menggunakan warna putih ya, pakaian warna putih maksudnya. Jadi tentu akan menyisakan warna hitam di tengah-tengah. Nah, itu bisa kita atasi nanti secara manual, kita tumpuk dengan objek warna putih agar keseluruhannya ini bisa berwarna putih. Oke, kalau sudah, klik OK di sini ya. Nah, ini sudah menjadi warna hitam putih ya, seperti ini. Nah, gambar aslinya masih utuh ya. Kita kembalikan lagi. Pastikan posisinya tidak berubah ya. Nah, selanjutnya objek gambar yang sudah kita ubah menjadi hitam dan putih ini kita ubah menjadi gambar vektor dengan cara di sini di paling atas ada menu trace bitmap ya, ada pilihan trace bitmap. Nah, klik trace bitmap, kemudian pilih outline trace. Ya, di sini pilihannya biar hasilnya bagus, pilih high quality image ya. Sekali lagi seleksi dulu ya objek gambarnya, pastikan masih terseleksi, lalu pilih trace bitmap, kemudian pilih outline trace dan high quality image ya, pilih high quality image. Nah, seperti ini. Ini pengaturan atau fitur pada CorelDRAW untuk mengubah gambar bitmap menjadi gambar vektor. Nah, ini before ya, paling atas, kemudian yang bawahnya adalah after. Kita bisa atur di preview ya. Ada yang large preview, ada yang wireframe seperti itu. Nah, ada yang before and after. Oke, perhatikan di sini. Kalau kita lihat ini gambar
background, ya warna background maksudnya itu sudah hilang ya. Ya, tandanya hilang ini ada background kotak-kotak ya di bagian afternya. Kalau kita ubah ke mode preview, large preview, nah ini sudah lebih jelas ya. Tetapi di sini bagian model ikut hilang ya, bagian di kerah pakaiannya ini ya. Kalau kita lihat di wireframe overlay, nah ini juga. Nah, ini yang harus kita perbaiki nantinya. Kita kembalikan ke before after. Ya, intinya warna hitam yang ada di area model ini harus kita ubah warnanya ya menjadi warna putih. Kecuali pada bagian yang memang harus lubang. Misalnya di antara tangan ini dan di antara jari ini ya. Karena si model ini kan ya bentuk jarinya kan ada lubang di sini. Ya, dan di antara tangan kirinya ini, tangan kiri model juga lubang di sini. Ya, yang akan kita warnai nanti warna putih adalah bagian pakaiannya ini. Oke, silakan nanti diatur ini kalau memang perlu diatur ulang seperti itu ya. Perhatikan di bagian before afternya. Nah, kita bisa atur detailnya. Nah, seperti itu. Saya akan atur sedikit di pengaturan itu sehingga beberapa warna hitam sudah hilang. Nah, seperti itu ya. Nah, perhatikan di sini jangan sampai menghilangkan detailnya. Ya. Oke, di bagian tangan paling bawah ya maksudnya. Nah, di bagian jari-jarinya ini ada yang harus lubang ya. Nah, oke. Kalau sudah, di sini langsung klik OK. Nah, sekarang sudah melahirkan objek baru ya. Jadi dari gambar yang warna hitam putih tadi, kita ubah menjadi gambar vektor, ini sudah langsung menjadi sebuah vektor ya. Vektor yang bentuknya seperti ini ya. Ini tadi gambar aslinya yang masih hitam putih. Saya kembalikan lagi. Nah, ini yang harus kita tutupi ya, celah-celah ini. Ya, ini warna putih, dan ini juga warna putih. Bagian ini, lalu di bagian bawah ini ya. Nah, ini karena si modelnya ini menggunakan pakaian warna putih. Nah, sekarang kita perhatikan di bagian Object Manager. Ini terbagi menjadi beberapa potongan kurva ya. Kita ungroup dulu. Klik kanan, pilih ungroup atau Ctrl U ya. Nah, ungroup object. Lalu kemudian di sini kita buat objek untuk menutupi bagian yang hitam di bagian tengah ini ya, termasuk di bagian lengan ini. Saya akan gunakan B-spline, bisa juga menggunakan pen tool ya, tergantung yang mana yang lebih mudah. Di sini saya akan gunakan B-spline sama seperti proses seleksi yang pertama tadi. Saya akan buat objek seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, anggap saja ini menyambung area dari bagian yang hilang ya. Nah, lalu kita sambung seperti itu. Nah, ini kita berikan warna putih ya. Berikan warna putih. Lalu kemudian outline-nya juga warna putih. Nah, seperti itu. Kemudian di sini bagian yang ini juga ya. Nah, langsung saja di bagian bawahnya. Oke. Di sini saya akan atur sedikit ya. Dan ini saya akan gunakan warna putih juga. Kita ubah ke warna putih. Klik kanan juga, outline-nya warna putih seperti itu. Dan di bagian ini juga ya, warna putih ya. Nah, di bagian ini
Oke, jadi pada intinya sama seperti cara yang pertama. Kalau cara yang pertama kita seleksi bagian yang akan diambil ya, bagian modelnya. Nah, mungkin di bagian menyeleksinya yang agak lama. Nah, sedangkan kalau pada cara yang kedua ini, kalau saja si model ini tidak menggunakan pakaian warna putih atau warna backgroundnya tidak sama dengan warna pakaiannya, ya itu akan lebih mudah prosesnya ya. Nah, di sini yang kita sisakan adalah bagian ini ya, yang warna hitam ini. Nah, kemudian yang bagian lengan ini juga. Oke, selanjutnya kalau sudah, nah sekarang kita gabungkan potongan kurva dengan kurva yang kita buat tadi ya, yang kita buat tadi untuk menutupi bagian yang masih warna hitam. Kita seleksi semuanya ya. Saya akan seleksi di Object Manager agar lebih mudah. Nah, pastikan ini yang kita seleksi, lalu kita gabungkan jadi satu ya, menggunakan teknik shaping yaitu weld. Nah, gabungkan jadi satu. Nah, kemudian objek ini sudah menjadi objek tunggal ya, warna kurva tunggal. Nah, sekarang kita akan hapus gambar hitam putih yang sebelumnya, yang sudah kita buat sebelumnya itu kan kita hapus. Nah, sekarang menyisakan objek yang warna putih tadi. Ini biar lebih jelas, saya akan ubah ke warna merah saja ya. Nah, seperti itu. Oke, sekarang ini kita seleksi dengan gambar aslinya ya. Di sini gambar aslinya masih berada di paling bawah ya. Nah, itu. Oke. Kita akan seleksi objek yang merah ini dengan gambar yang asli. Lalu lakukan langkah yang sama yaitu intersect. Nah, sehingga menghasilkan potongan objek baru. Kita singkirkan objek yang warna merah. Nah, kemudian gambar asli kita singkirkan juga. Ya, sehingga di sini menghasilkan potongan gambar baru yang kita inginkan ya. Nah, perhatikan tadi ada warna hitam itu sudah langsung hilang ya. Nah, jadi akan menyisakan bentuk yang sudah rapi seperti ini ya. Nah, jadi ini cara yang menurut saya lebih cepat tetapi perlu memperhatikan gambar yang akan diseleksi. Pastikan gambarnya itu berwarna tunggal ya. Misalnya warna background putih atau warna backgroundnya hijau atau biru. Jadi pada intinya warna backgroundnya harus warna terang. Kalau bisa cari warna yang memang berbeda dengan warna foreground. Di sini warna foreground pada si model itu ada juga unsur warna putihnya. Nah, itu yang tentu akan menyulitkan dalam proses seleksi. Nah, itu contoh kasus ya. Kalau ingin menghapus atau mengganti warna background menggunakan aplikasi CorelDRAW. Nah, perhatikan di sini. Kita hapus dulu ya yang sudah tidak diperlukan. Nah, ini akan saya perbesar sedikit. Ya, seperti itu. Kalau kita bandingkan dengan cara yang pertama, cara manual. Nah, selama kita lakukan secara detail, ya, potongan gambarnya akan rapi ya, tanpa menyisakan bagian-bagian. Nah, kalau misalnya masih menyisakan potongan background, nah itu bisa kita atur ulang sebelum kita menghapus atau memotongnya ya. Nah, itu kalau cara manual kita bisa lakukan dan dapatkan hasil yang lebih detail. Sedangkan kalau cara cepat tadi, nah itu cenderung banyak menyisakan potongan-potongan background yang tersisa ya. Nah, di sini saya akan coba gabungkan potongan gambar ini dengan desain banner yang sudah pernah saya buat sebelumnya ya. Biasanya proses untuk menyeleksi seperti ini ya, menghilangkan background atau menghapus background itu tujuannya ya pasti akan digunakan untuk keperluan desain atau misalnya digabungkan dengan desain lain. Saya akan coba gabungkan ini. Saya copy dengan desain background yang sebelumnya pernah saya tunjukkan ya cara
atau proses pembuatannya. Nah, saya paste di sini, saya atur. Nah, kurang lebih sekian ya. Nah, jadi ketika digabungkan dengan warna lain, nah, di bagian tepian objek orang ini masih menyisakan warna putih. Ya, itu. Nah, di sini kita bisa lihat kelemahan dari teknik yang kedua ya, teknik yang lebih cepat. Jadi cenderung menyisakan bagian-bagian yang berwarna putih ya, karena itu adalah sisa dari backgroundnya. Nah, saya akan copy gambar yang satunya lagi. Nah, ini saya copy, kemudian saya akan masukkan di sini. Nah, kita bisa lihat di sini sudah lebih rapi ya. Jadi tidak terlalu menonjolkan sisa potongan background, meskipun masih ada sedikit di sini. Ya, itu karena di awal tadi saya masih menyisakan sedikit ya. Di sini perlu kita atur pada saat sebelum gambar ini dipotong atau dipisahkan backgroundnya. Nah, setidaknya dengan cara manual ini bisa lebih detail dalam menyeleksi bagian-bagian yang harusnya dihilangkan ya. Nah, contoh misalnya kalau dimasukkan ke dalam sebuah komposisi desain ya. Nah, di sini saya akan masukkan ke dalam backgroundnya. Di sini saya akan gunakan teknik power clip inside seperti itu. Ya. Lalu di sini saya akan edit sedikit. Dan biasanya kalau foto yang digabungkan ke dalam sebuah desain itu biasanya akan ditambahkan semacam shadow ya. Nah, saya akan tambahkan shadow di sini. Shadow yang berwarna gelap. Nah, kemudian di sini saya atur ulang sekitar 50% ya transparansinya. Dan ini saya akan geser bayangannya ke bawah sedikit seperti itu. Oke. Nah itu contoh ya. Meskipun tidak terlalu rapi di bagian-bagian tepian ya, setidaknya cara yang pertama, cara manual, bisa memungkinkan kita memotong gambar atau menyeleksi bagian gambar secara detail tanpa menyisakan bagian-bagian yang seharusnya dihilangkan. Sedangkan cara yang kedua, ya cara cepatnya tadi itu masih menyisakan warna background ya, karena warna background aslinya itu warna putih, jadi masih kelihatan warna putih di tepiannya. Oke, itu proses seleksi gambar bitmap atau foto pada aplikasi CorelDRAW yang biasanya banyak dilakukan untuk keperluan desain ya. Oke, itu tadi proses pengolahan gambar bitmap, yaitu proses menghapus atau mengganti background pada sebuah foto, yang mana hasilnya digabungkan ke dalam sebuah desain. Nah, tentu di sini hasilnya tidak begitu maksimal ya, kalau dibandingkan dengan aplikasi pengolah gambar bitmap seperti Photoshop. Akan tetapi kalau dilakukan dengan detail, akan menghasilkan potongan yang bagus juga ya. Nah, silakan dicoba dengan contoh gambar masing-masing. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat untuk semuanya. Sekian dan terima kasih.